Perkenalkan, saya Zakia Khazanah Arifah, siswi kelas 6 dari SD Negeri 07 Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi, nomor lot 32. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat. Falahul hamdu malaikatihi wal barakat. In the name of Allah, the merciful and the compassionate. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning to all my friends. Good morning, everybody. Firstly, let's say all praise be to Allah, the Lord of the world. Might of peace and blessing, we are Upan Muhammad, the last of the messengers. Hadratul Kiram wa Muhtaram, Bapak Ibu Dewan Juri yang insya Allah arif dan bijaksana, serta kepada pemirsa dan teman-teman semuanya. Beli tomat ke Surabaya, jangan lupa membeli papaya. Salam hormat dan takdim dari saya kepada para hadirin orang-orang istimewa. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita lantunkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Sang Penguasa yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, lelaki dan perempuan, serta diriku dan dirimu. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya membasahi lisan kita dan tercurah kepada seorang tokoh revolusioner, sang direktur tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman brother and sister yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, di penghujung tahun 2025 hingga sampai saat ini, banyak saudara-saudara kita di nagari maupun wilayah yang menjadi bagian dari kita terkena musibah bencana alam yang begitu memilukan. Tak disangka begitu cepat dan dekat bencana musibah besar ini menerpa kita. Maka izinkanlah saya pada kesempatan kali ini mengangkat tema ini menjadi sebuah pidato yang berjudul Bencana adalah teguran untuk kita kembali ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan sebuah bencana kepada suatu kaum maupun kelompok bukan berarti Allah sedang memberi azab kepada suatu kaum maupun kelompok tersebut, melainkan hal itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar manusia kembali ke jalan yang benar dan bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat maupun di laut akibat perbuatan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tadi merupakan peringatan yang sangat jelas dan menerangkan bahwa bencana dan kerusakan alam yang terjadi di lingkungan sekitar kita bukanlah sekedar peristiwa alam
tanpa makna, melainkan di dalamnya terdapat teguran, terdapat pelajaran dan panggilan agar manusia kembali merenungi arah hidupnya. Seringkali manusia merasa paling berkuasa di muka bumi ini. Kita membangun, kita mengeksploitasi dan menggunakan alam seolah-olah milik kita sepenuhnya. Padahal sejatinya seorang manusia itu hanyalah penjaga dan pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika amanah itu dilalaikan, ketika keserakahan menguasai hati, kezaliman dianggap biasa, perintah Allah pun dilalaikan, keseimbangan alam pun rusak, hutan ditebang tanpa tanggung jawab, laut dicemari, hak sesama manusia dilanggar, dan nilai-nilai moral pun ditinggalkan. Disinilah bencana datang silih berganti sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam studi teologi bencana antroposentris, dalam kajian pemikiran Kiai Haji Maimun Zubair di buku Tsunami Fi Biladina Indonesia Amhua au Musibah menerangkan bahwa bencana merupakan bentuk manifestasi kekuasaan Allah yang bisa berfungsi sebagai rahmat maupun azab. Itu semua tergantung bagaimana respon manusia terhadap bencana tersebut. Bencana merupakan peringatan bagi manusia untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menurunkan azab yang membinasakan, melainkan hanya sebagian kecil akibat perbuatan manusia, bukan karena benci, namun rasa kasih sayang Allah agar manusia tidak terjerumus pada kesesatan yang begitu jauh dan dalam. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan agar jiwa yang lalai menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati yang keras menjadi lembut, dan agar manusia menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa kuasa Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika bencana datang, seringkali manusia memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan-tangan yang biasanya jarang terangkat kini menengadah memohon pertolongan. Jiwa-jiwa yang biasanya lalai meminta pertolongan kepada Allah kini takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir-takbir dan doa-doa menggema ke langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampunilah dosa kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, selamatkan kami dari bencana ini ya Allah. Inilah momen di mana manusia baru menyadari tentang kekuasaan Allah. Inilah momen di mana manusia baru belajar tentang keikhlasan, belajar tentang kesabaran dan kepedulian. Bencana juga mengajarkan tentang kebersamaan, tentang saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling membantu. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita jadikan bencana sebagai cerminan untuk memperbaiki diri, bukan alasan untuk saling menyalahkan. Jadikan bencana sebagai panggilan untuk memperbaiki iman, memperbaiki amal, dan menata kembali kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa, hamba yang senantiasa di jalannya dan dapat mengelola bumi ini dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian pidato tersebut. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung gelatik suka menggigit, Zakia cantik mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.